Jadi nomor 1, diketahui 15% tulangan baja ulir berdiameter 10 mm yang akan dikirimkan ke proyek memiliki diameter yang kurang dari toleransi, ya. Jadi anggapan itu 15% itu gagal gitu ya, kurang dari toleransi yang diizinkan. Nah, terus jika dipilih 6 tulangan secara acak untuk diperiksa, apakah tulangan baja yang memiliki diameter kurang dari yang diizinkan gitu ya. Untuk diperiksa apakah tulangan baja tersebut itu memiliki diameter yang kurang dari yang diizinkan. Ya. Jadi maksudnya kayak dari diameter 10 ini saya bingung. Apakah tulangan baja yang memiliki diameter kurang dari yang diizinkan itu maksudnya apa? Kurang, ini kan yang kan 100% loh, itu kan yang bagus. Ya, total 100% itu totalnya. Jadi kalau 15% itu cacat gitu toh anggapannya, kurang dari toleransi ya. Batasnya kan 9,7, berarti like kurang dari 9,7 dianggap cacat gitu toh. Terus diambil kayak 6 acak ngono ta. Jadi kita ngambil 6 secara acak. Kita mau cek loh, apakah dari 6 ini berapa sing cacat atau berapa sing bagus gitu toh. Kemungkinannya. Kemungkinannya. Jelaskan apakah soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara kombinasi, pakai rumus kombinasi enggak gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Berarti ini kan yang diketahui peluang cacatnya ya. Ya, peluang cacatnya itu 15%. Jadi aku ngerjain di atas ini ya. Berarti itu harus nulis tuh kayak dari 6 0 cacat, 1 cacat, 2 cacat ngono. Itu yang B. Yang B itu kan nanti ditanya, jelaskan ada berapa banyak random variabel. Jadi 0 cacat, 1 cacat, 2 cacat. Lek sing 0 cacat, 1 cacat iku kata kunci random variabel. Iya, kata kunci random variabel, banyak random variabel ya. Nah, yang A ini apakah bisa diselesaikan dengan kombinasi? Nah, ini kan termasuk peluang binom ya. Mengapa binom? Soalnya ada berhasil ada gagal ya. Pakai kombinasi enggak? Nah, binom itu sebenarnya lupa binom. Binom itu rumusnya ini. Px sama dengan x, n kombinasi x, p pangkat x, q pangkat n min x. Ini dong. P itu adalah peluang sukses. Ya, peluang sukses itu belum tentu artinya baik. Jadi saya dianggap peluang sukses itu cacat, gitu ya. Nah, Q itu peluang gagal ya, 1 min P ya. Nah, X itu adalah random variable. Oke. Ya. Berarti jawab sing A itu apakah soal tersebut dapat? Ya, berarti bisa ya. Bisa diselesaikan dengan cara binom ya. Diselesaikan dengan distribusi binom ya. Binomial. Oke. Dengan asumsi gitu ya. Dengan asumsi P-nya adalah peluang tulangan baja ulir kurang dari toleransi ya. Peluang baja kurang dari toleransi ya. Ngerti ya? Peluang baja kurang dari toleransi itu berarti ini peluang cacate. Peluang cacate yang ini ya. Terus yang B, jelaskan ada berapa banyak random variabel dari soal tersebut. Berarti X itu ada berapa? Arek nyebut noto X. 0 sampai 6 ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Terus yang C disuruh nyari gambarkan CDF. Nah ini bonyok. Nah, CDF berarti kamu harus ngitung PDF dulu. Gak mungkin langsung bisa ngitung CDF. Soalnya CDF kan jumlah itu. Ya. Jadi harus dihitung satu-satu kan. Ya. Di atas itu. Singkat. C. Pak, ya. Thank you. Bisa. Berarti ini kita harus ngitung satu-satu kan ya. PX0 sampai PX6 ya. Sisi pertanyaan lagi. CDF. CDF. Oh, ya. dari variabel yang ada. Dari nilai variabel, dari variabel yang ada ya. Jadi PX0 Ini N itu, oh iya ini perlu dijelaskan ya. N itu apa? N itu adalah banyak tulangan yang dipilih ya. Oke. NCX ini adalah kombinasi ini ya. Ya, kombinasinya ya. Berarti lek 0 itu ngitung satu-satu ini kok. Masuk Ini 6C0 gitu toh. Ya. Peluang suksesnya berapa tadi? 0,15 ya. 0,15 pangkat 0 gini toh. Jadi anggapannya ini kita nggak dapat yang gagal ya, 0 loh. Soalnya X itu kan banyak tulangan yang gagal ya, nggak dapat yang gagal berarti berhasil semua ya. 0,85 pangkat 6 ya. 0,85 itu dapatnya dari 1 min 0,15 ya. Kita hitung ya. Ya ini kita hitung. Agak mau memcin oleh lo. Oh wes iso. Mana ya? Nih prop loh. Ini kakal. Oke. 6C0 0,15 pangkat 0 0,85 pangkat 6 ya. Sebentar. Nol koma 15 pangkat 0 kali 0,5 pangkat 5. Itu. Kira 0,3771 ya. Berarti 37,71%. Ini dong. Nah, ini wis hitung kabeh 6C1, 6C2. 6C0 nulisnya langsung gini ya, kok 6 kali C0 gitu. Langsung 6C0 ya harusnya. Langsung 6C0 ya. Bentar. Emang ini 6C1 balik gini ya benar. C1. Balik ke atas ya 6C1. Biasanya ngono, gak ngerti ulang. 6C1 nya ketemu 0,85 pangkat 5 0,39 0,3993 ya. Jadi 39,93% ya. 6C2 0,85 pangkat
piro 4 piro 0,1762 6C3 0,15 pangkat 3 0,85 pangkat 3 nanti 3 tuh. Piro 0,0414 ya. Jadi 4,14% ya. 6C4 6C5 6C6 nya juga dihitung ya. Hmm. 0,005 0,005 oh 0,0055 jadi 0,55% ya. 6C5 0,004 ya, berarti 0,04% ya. Ini 0,0000 lah saya 0 lagi ya. Sekali kita hitung. Pokoknya totalnya kabeh 100% Harus. Nah, nanti CDF waktu ngitung sing ini loh, kurang dari itu. Ya 0 ya. Ya. 0,00001 ya, jadi 0% ya. Oke, nah CDF apa? CDF itu kurang dari, berarti kita buat X kurang dari 0. Kurang dari 0 ya ini toh, 37,7 ya. Terus kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti 1 mbek 0 ya. Ini ditambah kan. Kurang dari 1 kan berarti PX0 mbek PX1 ya. Atau biasanya sih lek arek-arek sipil itu dibuat pakai tabel. Baik ya. Jadi kita buat tabel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. PX sama dengan X. Nah ini kan masuk toh 0,3771, 0,3993, 0,1762, 0,0414, 0,0055, 0,0004, 0,00001 ya. Nah PX kurang dari XC ini kita jumlah 0 ya. 0,3771. Jadi sing di sini dijumlah antara ini sampai ini ya. 0,3771 tambah 0,3993. 0,7764 ya. Terus ini ditambah lagi 0,1762, 0,9526 ditambah 0,0414, 0,994 ya. Ini tambah ya Bu. Ini kan kurang dari 0. Kurang dari 0 berapa? Ya ini toh. Kurang dari sama dengan 0. Kayak kurang dari sama dengan 1, berarti kamu jumlah sing 0 ambil sing 1 ya. Ditambah 0,0055
ditambah 0,0004 ya. 0,999 ditambah 0,0001 ya. Berarti 1. Ini toh. Oke. Skip ini. Oh, skip iki lho aku. Oh, ini mek ditinggal ditambah terus ngono to. Ya, ditambah terus. Ngerti ya? Nah, terus belum selesai. Yang diminta kan gambar. Berarti nanti dari sing hijau ini kita gambar ya. Ya, bisa ya. Gambarnya pakai apa? Bukan grafik loh ya. Gambarnya adalah titik-titik diagram garis, titik-titik ya. Ya, 0,3 gitu ya. Ini pakai skala ya. Misalkan 1 di sini ya. 0,3 sepiro. Ini 0, 1 ya. Enggak mesti 0 pas 0 gini. Ya kamu mau pas 0 gini ya enggak apa-apa sih. Ya, tapi ya enggak mesti gitu. Oke. Ya. Lek 0, 1, 2, 3, 4 arah IC itu rata tuh caranya. Ya, ini rata. Ini pun juga harus skala ya. Skalanya kan 1 toh. Oke. Ikuti ya. Ya. Aman ya? Aman. Oke. Gambar bentar. Gambarnya dari sini tuh. Yang hijau. Oh, itu ya. CDF dong. Nah, minta gambarkan grafik probability distribution function ya, berarti PDF ya. Iki CDF, iki PDF ya. Nah, ya. Lek PDF itu baru sing iso naik terus naik turun ya. Nah, CDF itu pasti naik terus. Soalnya kan jumlahnya pasti 1, terakhir ujungnya 1 pokoknya. Ya. Lah iki anu toh. Iki dari naik ya. Enggak sih. Iki naik turun sih. Iya, naik turun. Naik CDF naik turun. Iya. Gak ngerti lagi gambarin. Selain skala gak penting ujung-ujungnya nempel 1 terus ngene. Iya, gak penting pokoknya gambarmu ojo naik turun, gambarmu lek pokoknya mengarah ke 1 itu wis benerno di dosen ini. Ambil Pak Sopo itu Dodi. Terus ojo lali ngasih ini ya. Ini X ini ya. Ini adalah PX kurang dari X gitu ya. Peluang itu. Ya, itu penting. Untuk gambar diagram. Oke. Aman ya nomor 1. Sekarang nomor tipe B ya. Diketahui tabel konkret mixture historical data ya. Tabel 1 menampilkan hasil prediksi mutu beton dari beberapa metode terhadap data historis campuran beton ya. Nah, inputnya itu, jadi ini kita mau buat beton anggapannya ya. Inputnya itu ada semen, air, campuran agregat kasar, ambil agregat halus ya. Ini tensela, ini pasir gitu ya anggapannya. Outputnya itu ada metode A, metode B, metode C. Ini adalah aktuali ya. Aktuali itu sing apa ya? Aktuali itu kenyataannya ya. Oh. Ya. Itu rata-rata kan? Bukan.
Coba. Enggak, kayak rata-rata. Iya, kayak rata-rata. Pinjam. Coba hitungan ini. Tak hitung sing paling bawah iki ya. 35,6, 44,4, 33,1 dibagi 3. Enggak, bukan rata-rata. Atau aktual itu apa? Oke. Bukan rata-rata ya. Jadi kenyataan gitu ya. Oke. Nah, nyari ini tampilkan min, median dan standar deviasi. Ya. Tampilkan loh, dia minta tampilkan dong, nggak disuruh ngitung. Ya, tampilkan jadi kita pakai kalkulator ya. Kalkulator caranya apa? Jadi pertama dipencet menu dulu ya, menu. Terus di sana pilih statistik ya. Statistik itu di baris pertama kolom kedua ya. Statistik. Terus nah di sana kan muncul list ya. List 1 2 3 4 ya. Kalian masuk no semua ya. Masuk no ya. 540 lebih cepat. Ya, jadi ini dimasukkan semua ya. List 1, list 2, list 3, list 4 ya. Ini List 1 ini apa kok Wah, kok ini kesana bener kan? Apa sih kabeh delete. ngecek Tampilkan ya, nggak disuruh ngitung ya, tampilkan aja ya. Srek 80 terus iki ya delete kabeh aku sing list 2 iki Heeh. ini ya ditulis bisa sampai KB itu. Enggak, ini minta input toh. Inputnya kan ada 4 toh. Semen, air, agregat kasar sampai agregat halus toh ya. Berarti wis mari. Wis cepet deh. Yang ini gila tangannya arek enom ya. Semen, air, agregat kasar sampai agregat halus ya. Nah terus kamu arahno ke list 1 ya. Jadi apa? Nah ini kan apa? Blok-blokannya ya. Blok-blokannya diarahkan ke list 1. Itu kan bisa digeser-geser loh ke list 1 yang hitam itu ya. Terus tinggal diketik calc ya, F2 ya. Ya, jadi pertama diarahkan ke listnya, list 1 ya, terus pilih calc ya. Setelah pilih calc, terus kamu ketik 1 var ya. Nah, ini ya. Jadi di sana ada langsung ya keluar rata-rata itu. Rata-rata berapa itu? 371,2 ya.
Satu variabel itu maksudnya apa kok? Satu variabel berarti kita ngambil list 1 doang ya. Ya. Fokus ke list 1 toh. Standar deviasinya ngambil yang ini. Ngambil yang sigma X ya. Standar deviasinya ngambil yang ini, yang ngambil yang SX ya. Ini apa ini? Semen. SX ya. Soal ini sampel ya. Ambil SX ya, jangan pakai. Tadi apa kok? Oh, Jadi, atas bawah tuh. SX itu. Terus 20. 120,11 ya. 120,12 ya. Terus mediannya, itu mediannya ada ya, 356,25. Wes enak, mantap jiwa ya. Ya. Oke. 356,25 ya. Tinggal geser atas bawah ya. Terus ini aja. Oke. Nah, terus ngitung air berarti diarakno ke list 2 ya. Caranya podo. Kursornya diarakno ke list 2. Terus ini. Loh, kok podo sama nih? Aduh, settingnya apa ini ya? Oh, ini set. Oh, ini. Masuk ke ini ya, masuk ke setting ya. Jadi misalnya tampilan itu tadi ada di paling pojok kanan kalkulator ya, itu ada tulisannya set ya. Nah, satu variabelnya ini ya, itu diganti list 2 ya. Ini diganti list 2 ya, list nomor 2 ya. Oke. Nah, terus balik exit, tinggal ini lagi ya. Tadi setnya nek mana kok? Setnya keluar dulu. Loh, hilang. Exit. Set. Nah, itu kan ada X1 variabel, itu diganti list 2. Ini di XC itu diganti list 2 ya. 2. Terus exit lagi, terus 1 var ya. Oh iya. 207 standar deviasi 30,4 2 ya. Terus bawah mediane 228 ya. Oke. Coba apa nih? Agregat kasar diganti ya. 1 var diganti. Ganti list 3 ya sekarang ya. Berapa rata-ratai? 966. Ya benar ya. Soalnya kan angkai di sekitar 900-an loh. Berarti ini 966,675 ya. Betul loh. Mediannya berapa, Bro? 932, standar deviasinya 52,54 ya. Agregat halus diganti list 4 sekarang. 652,94, standar deviasinya 80,20 ke 80,20, mediannya 632 ya. Oke. Ya. Terus yang B ya. Iya, kalau kalkulator bosok kok ngitung itu. Iya bosok. Itu enak karena masuk angka itu kabeh. Nah, terus untuk yang ketiga itu kan mana input yang paling memiliki hubungan terlemah terhadap
mutu beton aktual ya. Nah, maksud soal ini tuh apa? Jadi ini kan aktualnya kan ini. Jadi semen ya, jadi like misalnya semennya turun gitu ya, mutu betonnya gimana, turun enggak gitu ya. Nah, jadi yang paling berpengaruh itu yang mana? Kalau yang paling berpengaruh berarti mutu memiliki hubungan terkuat gitu ya. Jadi like misalnya semennya banyak berarti kekuatannya itu kuat sekali, besar gitu ya, yaitu hubungan terkuat. Tapi kalau hubungan terlemah berarti kebalikannya gitu ya. Jadi like semennya banyak berarti justru dia misalkan tambah betonnya itu tambah jelek gitu. Ya itu hubungan terlemah ya. Nah cara ngitungnya apa? Jadi coba dimasukkan aktualnya di list 5 ya, list 5 dulu ya. Sup ini apa? Karo. Enggak tahu. Rasa itu kayak keterangan gitu. Kita masuk aktual. Ya, kayak kamu kasih nama gitu. Ya. Kasih nama itu semen tak apa gitu. Ya, jadi aktualnya ini masuk list 5 ya. Biasanya soal ini keluar 1 ya. Full kalkulator ya. Pakai algebra loh, Bet. Ya. Full algebra gitu. Pakai algebra. Mate hitung rata-rata itu ditambah dibagi 8. Terus ini dimasuk no. Oke, wes masuk. Nah, sekarang caranya gini. Jadi sekarang kita cek satu-satu ya. Semen terhadap mutu beton aktual ya. Ngomongnya apa ya? Buat tabel aja ya. Jadi yang kita hitung itu adalah koefisien korelasi ya, R. R itu adalah koefisien korelasi. Nah, sedikit teori ya. Koefisien korelasi itu gini, Ben. Jadi kan dia nilainya itu adalah dari 1 ke -1 ini 0 ya. Itu pasti satu pasti. Kalau dia berkorelasi kuat berarti dari sini ya, ini korelasi kuat. Semakin ke kiri berarti korelasinya lemah ya. Ya, ini tuh berbanding lurus, ini berbanding terbalik ya. Yang positif itu lurus, yang negatif itu terbalik. Artinya gini, lek semennya banyak otomatis betonnya tambah kuat ya. Tapi lek negatif itu artinya gini, lek misalnya airnya banyak berarti mutu betonnya turun ya. Itu berbanding terbalik ya. Ini berbanding lurus, ini berbanding terbalik ya. Jadi kalau yang lemah itu kamu cari R-nya yang negatif, yang paling negatif nanti ya. Semen, air, agregat kasar, ambil agregat halus ya. Nah ini terhadap mutu beton ya. Ini kita hitung R-nya. Nah cara ngitungnya gini, masuk ke set lagi ya, ke set gitu ya, ke set. Terus pilih yang 2 variabel x list ya, sama 2 variabel y list ya. Nah y list ini adalah mutu beton ya. Mutu betonnya tadi di mana itu? Di list berapa? List 5 ya. Oke. Nah x list ini faktor inputnya ya. Jadi inputnya adalah nanti satu-satu ya, ngitung L1, L2, L3, L4 gitu dong. Inputnya ya. Saya tulis jadi L4 tadi. L4. Jadi ini dimasukno dulu 2 var x listnya itu list 1, sing ini list 5 ya. Oke. Jadi balik ke tadi.
Jadi satu variabel ini bukan. Bukan, 2 var ya, yang hitung 2 var ya. Terus balik ke tadi toh. Itu listnya tetap list 4 gini tuh. Apa kak pengaruh? Satu variabel nggak dianggap ya. Kita mek ngurusi 2 variabel. Kita kepingin tahu toh semen sama konkrit sama beton. Berarti itu 2 variabel. Semen itu x-nya, konkrit itu y-nya. Ya. Terus masuk ke regresi ya. Oke, masuk ke reg. Terus kamu pilih F1 ya. F1 itu X itu ya. Oke. Terus kamu pilih F1 lagi ya, AX plus B. Oke. Nah, itu. Nanti di sana ada keluar R. R-nya berapa itu? 0,7299 ya. Berarti apa? Pengertiannya apa? Berarti pengaruhnya positif. Jadi semennya semakin banyak, berarti mutu betonnya bagus ya. 0,7 toh, hampir mendekati 1 ya. Nah, terus balik lagi ya. Coba di set sekarang ya, balik lagi set. Tapi X list-nya diganti L2 ya, untuk mengetahui air ya, pengaruhnya gimana. Balik set ya, balik set. List 2, list 5 ya. Nah, R-nya minus. Nah, ini toh pengaruhnya negatif ya. 8637. Terus agregat kasar diganti lagi ya, balik ke set, terus L3 ya. Reg 0,8651 ya. Agregat halus, harusnya agregat halus ini kecil ya. Ya, 0,2698 ya. Oke. Jadi yang paling lemah apa? Yang paling lemah air. Air ya dong. Jadi ojo akeh-akeh air kayak ngecor. Tambah akeh air tambah bonyong. Iya. Cek. Ya. Yang paling bagus apa? Agregat kasar, ya toh? Ya. Jadi hubungan terlemahnya adalah banyu ya, air. Hubungan terkuatnya adalah agregat kasar ya. Jadi apa itu? Tensela ya. Semakin banyak tenselanya semakin kuat. Gitu toh logikanya. Nyatet. Ya. Yang penting cara pakai kalkulator ini nggak diajari deh kampus ya. Iya, kali gak diajari ya apa kok? Ngitung manual lah. Harusnya diajari Mbak Dodi. Oh iya, ojo rek ngitung manual gak mari kok. Nomor lain nih. Oh iya, kalau misalnya hitungan ini gitu aku malas konco-koncoku pasti dalam aku sing ngajari. Apa? So gerombolanku. Soalnya ngerti kon les. Kalau ngomong aku gak iso, aku mero iso, ngambul, repot.
terus untuk yang C ini ya, untuk C. Dari ketiga metode tersebut ya, ABC ini mana metode yang paling akurat? Ya. Jadi yang paling akurat itu kamu cari yang rata-ratanya mendekati gitu ya. Mendekati aktual, terus sama apa? Simpangan bakunya yang kecil. Simpangan baku itu selisih tadi. Simpangan baku itu anggapannya selisih ya, selisih masing-masing sampel ini ya. Oke, jadi ini juga kalkulator ya, kita nggak mungkin ngitung satu-satu ya, terlalu panjang ya. Jadi metode A dulu ya. Jadi ini dibuat lagi kayak tadi, rata-rata sama simpangan baku. Aktual, metode A, metode B, metode C ya, dimasukno ya. Tadi aktual ini nggak salah list 5 ya. Jadi yang ABC dimasukno ke list 678 ya. Coba. Berarti kita mlebokno kabeh data tadi. Iya. Ini ngetik satu-satu ya. Perkembangan. Iya, lagi ini ngetik gak iso banter ya. Bosok lu. Bosok. Mari. Wis. Nah, sekarang cariin rata-rata lagi, Bang. Kayak tadi. Berarti rata-rata ini nanti ngecek angka ya. Set ya, balik set. Cek angka ya. Wis. Terus balik ke set ya, satu variabel lagi ya. Back, exit. Set ya, satu variabelnya diganti list 5 ya. Untuk kita mau tahu aktualnya berapa rata-ratanya. Ya terus ini gak pengaruh. Enggak. Oh, enggak, soalnya soalnya nanti kita enggak ngitung milih itu. nanti anu ya. Satu var loh. Exit Ini kita tukar. satu var. Rata-ratanya berapa? 49,33. Terus simpangan baku 14,53 ya. Terus diganti di set list 6 ya. Balik lagi, satu var-nya diganti list 6. Oke, satu var-nya berapa itu? 52,49. Simpangan bakunya 16,36 ya. S itu SX. oh, oke. Saya tulis dulu bentar. Terus yang metode B sekarang diganti list berapa tadi? List 7. Hitung satu var lagi 46,225, simpangan bakunya 13,68 ya. Yang metode C dihitung lagi list 8 58, jauh ya, 58,24,
keseimbangan bakunya 24,94 ya. Nah ini yang mendekati yang mana? Kok foto-foto selisih jauh ya. Jadi yang C nggak mungkin ya, terlalu jauh ya. Jadi antara A sama B. Ini 46. Selisih berapa itu? 43 ke 46. Ini 43 ke 46 selisih. Ini 49. 49. Sorry 49 ke 46 selisih 3an. 2, sing 1 3 ya, berarti lebih dekat ke B ya. Jadi kita ambil mutu beton B ya. Sing diambil rata-rata itu. Rata-rata. Enggak pengaruh, langsung rata-rata. Iya, dia lebih condong ke rata-rata loh. Rata-rata yang lebih dekat ya wis itu ya. Ini loh. Ini 52 ya ini tadi. 52 Mas. 3 itu sekitar 3 koma. 3 koma tuh, segini mek 2 koma. Cilian iki enggak 2 koma itu. Loh. Iki piro? 3 koma. 3,105 lagi 316. Oh iya. Ini selisih 3,105, ini selisih 3,16 ya. Berarti ini rata-rata yang mendekati ya. Jadi rata-rata model atau metode yang paling mendekati aktual gitu ya adalah yang B gitu ya. Oke, ngerti ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 2, tipe A, tipe B. Perjalanan sak nomor ini. Iki sak nomor iso 40 dhewe lho. Iya. Cetak ngoyo kuwi. Saya rek tak pause ya, ngoyo. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Jadi sebuah perusahaan kontraktor mengikuti 3 buah tender. Ini pernah ya dibahas. Diasumsikan probabilitas untuk memenangkan masing-masing tender adalah independen. Ya, jadi untuk menang proyek A itu peluangnya 0,4, proyek B 0,4, proyek C menangi 0,4. Ya. Apabila X merupakan random variabel dari total tender yang dimenangkan, ya berapa saja nilai X? 0, 1, 2, 3 ya. Oke, ini wis tak kopikno ndek bawah sini ya. Jadi X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3 ya. Itu jawaban yang A. Jawaban yang B adalah minta dari 1 ke 3. Ini tandanya harusnya kebalik ya. 1 lebih kecil X lebih kecil 3 ya. Berarti harus nyari satu-satu ya. Menang 0 tender gitu tuh anggapannya. Nah, lek menang 0 tender, artinya apa? B1 itu misi. 1 sampai 1 ini kan berarti kan menang 1 tender tuh berarti. Tapi mending dibuat semua, soalnya nanti pertanyaan D itu tanya PMF. Jadi mending KB digawe. Ya, daripada hitung situ. BX0 ya apa? PX0 berarti kalah semua ya. Kalah semua berarti 0,6. Berarti A kalah gini toh. A kalah dikali B kalah dikali C kalah dikali wis mari mek 3 tok ya. Jadi 0,6 pangkat 3 gitu ya. Gak pakai NC gitu. Gak pakai. Loh, nah terus bedanya apa tadi? Gak pakai. Soalnya ini diketahui untuk satu besi ini
Kalau untuk satu besi sekian berarti kita pakai kombinasi NCX itu toh. Yang pertama ya. Beda. Bedanya di mana Kak Muda? Nah, ini kan untuk proyek A 0,4, untuk proyek B 0,4, untuk proyek C 0,4. Ya kalau besarnya sama gini enak, kita bisa pakai NCX. Tapi besar menang tender itu beda. Kan enggak bisa pakai NCX, harus ngitung satu-satu. Hitung satu-satu itu kayak gini kan berarti. Hitung satu-satu itu kalau dia tidak menang sama sekali ya otomatis kan 0,6 kali 0,6 kali 0,6. Kalau ini nih beda, misalkan 0,7 ya. Ya, kita nggak bisa pakai NCX, jadi harus ngitung satu-satu. Peluang menangnya kan 0,4, berarti ini peluang kalah nih 0,6, peluang kalahnya ini 0,3, peluang kalahnya ini 0,6 ya. Nah terus misalnya beda-beda itu berarti nanti kali 0,6 kali 0,3 kali 0,6 gitu. Ya gitu. Oh ya. Jadi ini 0,6an semua toh, 0,6 kali 0,6 kali 0,6 ya. Berarti perlu kayak gini kan dibikin kayak gini. Tetap perlu ya? Tetap perlu ya. Satu-satu toh ya. Ini 0,216 ya. Nah, terus yang kedua menang satu tender ya. Sebentar. Berarti satu tender itu 0,4 kali 0,6 0,4 kali 0,6 kali 0,6 itu menang tender A ya. 0,144. Menang tender B 0,6 0,4 0,6 harus diperhitung no gitu ya. Sekarang menang tender C berarti tender A kan kalah tuh, tender A kalah 0,6 0,6 0,4 ya. Oh harus hitung AB kan berarti ya kali 3 0,144 kali 3 ya 0,432 ya. Terus yang ketiga menang 2 tender. Nah, ini juga kemungkinan nih bisa lebih dari satu ya. 0,4 kali 0,4 kali 0,6 gini toh. Ditambah 0, ini apa? AB menang ya. Ini sekarang AB bisa AC menang berarti 0,4 0,6 0,4 gitu dong. Ya harusnya wis ngerti ngitung satu aja dikali 3 karena peluangnya kan sama tuh. Nah, tapi peluangnya beda gak bisa, harus dihitung manual satu-satu bener. Hmm. 0,288 ya. Terus yang ketiganya menang ya. 0,4 kali 0,4 kali 0,4 ya. 0,064 ya. Itu yang B ya. Yang PMF-nya ya. Terus yang B itu ditanya berapakah menang 1 sampai 3. Besok PMF. Ini PMF. Nilai dari variabel. Oh enggak, yang A itu ini tok mesti sih sing A. Sing ini kan kita ngitung dewek untuk yang B ini. Ya. 1 sampai 3. Nah, ini hati-hati ya, ada sama dengannya atau enggak. Ya, ini kan ada sama dengannya atau dua-duanya. Ya. Ini ketuker ya. Karena ada sama dengannya berarti 1 sama 3 ikut ya. Ya. Jadi ini tinggal PX1 ditambah 0, PX2 tambah PX3 ya. 1
1 2 3. Satu Sing nol gak melok toh. sing 0 gak melok. 0,432 tambah 0,288 ditambah 0,064 ya. Berapa ini? 0,784. 0,784 ya. Pertanyaan yang C, berapakah lebih dari 1 ya? Lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti 1 ikut enggak ini? Enggak. Gak melok, berarti cuma 2 sama 3 ya. 0,288 di plus 0,064 ya. 0,352 ya. Terus untuk yang D disuruh buat grafik CDF. PMF dan CDF ya. Oh. Jadi kayak tadi ya, ditabel nol lagi. X PX kurang dari X ya. 0 1 2 3. Ini sing ya. CDF atau PDF ya? Sing ini PDF. Sing ini CDF ya. Oh, CDF itu sebelum PDF. Setelah PDF berarti. CDF kan di total. Total kurang lebih sama dengan ini ya. Oke. Di PDF masuk dulu ya dari data yang tadi kita hitung ya. Ini sing PMF itu apa kok? PMF foto mbek PDF. PMF itu foto mbek PDF ya. Oke. Ini berarti sekalian jawab DBE ya. 0,216, 0,432, 0,28 salah ya, benar ya, 0,288, 0,064 ya. Bentar dulu. Gampang-gampang susah statistik ini. Nek wis ngerti ya gampang. Berarti lagi ini kan 0,648 ya, dijumlah semua. Ditambah lagi 0,288, 0,936 ya. Ini 1 pasti ya. Oh, pasti Masih 1 ya. Wes nanti digambar kayak tadi ya. Pentol-pentol itu ya. Iya. Pentol berarti ini PDF ya, CDF podo ae pentol-pentol. Bedae satu naik turun, satu langsung naik ke 1. Betul ya. Oke. Gambar pentol-pentol ya. Pentol 0,288 0,064 ya. Ini PDF. CDF PX kurang dari X ya. Ini dikasih ini ya, berapa nilainya ya? Sesuai ya. 0,216, 0,432 ya. Kalau yang ini 0,2, 0,6, 0,9 hampir 1 ya. PMF grafiknya naik turun ya, pasti naik turun. Kalau CDF grafiknya naik terus. CDF. Oke, ya lanjut. Yang nomor 3 tipe A ya. Diketahui durasi dari suatu proyek terdistribusi menerus dan memiliki probabilitas untuk setiap nilai X ya.
Diketahui fx-nya itu ya, fungsinya ini E pangkat sekian ya. Hitunglah median, min, dan modus. Nah, ini kita mesti tahu fungsi ini tuh apa. Ini kapan hari wis sempat tak singgung sih Ben. Jadi ada graf kayak gini nih, fungsi apa? Fungsi apa? Distribusi apa? Nah, itu tepatnya ya, distribusi. Lupa. Aku ingat tapi kayak lupa namanya. Ya, fungsi E, distribusi. Tak buka no ya. Distribusi ini normal. Oh iya. Nah, gitu ya. Nah, ini loh ya rumusnya ya. Distribusi normal. Sorry, ini nggak ada integralnya harusnya. Nah, ya, distribusi normal ya. Nah, tak crop dulu ya. Oke, kita agak ono acara lagi ya? Ono acara. Ono. Ya wis gas. Mari no iki ya. Nah, ini distribusi normal. Jadi kita harus tahu ya. Ini nanti kalau disuruh buat apa? Rumus, ini mesti ditulis di rumus. Ya. Rumusnya jangan sampai keliru mu apa gitu ya. Nah, mu itu adalah minnya ya. Minnya terus apa ini? Sigma gitu ya. Sigma atau tau bacanya ya. Itu adalah 4. Ya, kelihatan ya 4. Ya. 4. Berarti simpangan Mu itu simpangan. Simpangan baku mu itu ini. Ini mu. Mu ini rata-rata ya atau min ya. Kalau ini itu adalah simpangan baku, standar deviasi gitu ya. Jadi dari sini kita tahu ya, minnya 25, standar deviasinya 4 gitu ya. Nah, untuk jawab nomor A ini mesti tahu sifatnya dari distribusi normal ya. Untuk distribusi normal itu berarti nilai min, median sama modusnya sama ya. Soalnya kan gambarnya itu grafik ini loh kan. Ya. Jadi nilai tertinggi di mana? Di tengah ya. Nilai rata-rata ini mana? Di tengah. Soalnya kan simetris. Median ini mana? Di tengah. Podo kabeh. Ya, Median itu lah nilai yang paling banyak keluar. Apa modus itu? modus yang nilai paling banyak keluar. Oh, median itu nilai tengah sih. Jadi ini 25 ya. Sama semua ya. Jawabannya ngono tok. Tapi itu sing atau sing B belum. Nah, ini ya. Oke, ya. Terus sing B. Berapakah peluang X kurang dari 25 ya. Nah, ini harus dibuat menjadi normal dulu ya. Rumusnya ya pakai tabel itu. pakai tabel. 25. Berarti ngitung Z-nya gimana? Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Ini ya. Masukin ya. 25 di min. Rata-ratanya berapa? 25 ya. Per 4. X ini apa? X itu nilainya ini. Nilainya ini 25 ini. Ya. Berarti berapa? 0 ya. Z kurang dari 0 ya. Nah, gini ya. Jadi kita ngitung V itu apa? V0. V itu adalah kumulatif. V
Jadi yang kurang dari. Ya. Lebih dari. Tapi misalnya lebih dari berarti di 1 min V ya. Misalnya PZ lebih dari 1. Nah, berarti kan ini 1 dikurangi PZ kurang dari 1 toh. Berarti 1 min V ya. Atau aneh itu P itu yang kurang dari. Jadi yang kita lihat di tabel itu adalah V ya. Jadi ini tak buka no tabel ya. Aku rasanya nyimpen ya di clipboard. Nah, iki. Ya. Nah, iki ngajar statistik ini penting. Maka no disimpen di clipboard. Kecilan tadi. Kecilan. Nah, aku pakai kacamata ketok. Oke. Jadi kurang dari 0. Kurang dari 0 berapa? V0. Ini yang kiri ini apa? Ini adalah desimal pertama, ini desimal kedua. Jadi misalnya 1,23 ini Pak. 1,23 ini ya. Ini 0. 0 ya, 0,00. Ini 0,5 ya. 50% ya. Kurang dari itu kan 1 min. Kurang dari normal langsung pi. Lebih dari baru 1 min. Oh iya. 0,5. Oh harus dari 1% ya. Pak Dodi ini harus di persen ya. Berarti sing B mari. Sing B mari, sing C sekarang. Lebih dari 30. Nah. Jadi cari Z lebih dari 30 min 25 per 30 min 25 per 4 1,25. Jadi ini Z lebih dari 1,25. Jadi apa? 1 min Pi ya. 1 min Pi. Itu 1,25. Tak zoom no ben. Tak nomo-tomo kalah kok. 0,8944. Ya, bener ya. 1 min 0,8944. 0,1056 ya. 10,56% ya. Yang D antara Z lebih besar sama dengan 30 ya. Sama ya 1,25. Nah, itu sama 1,25. 30 kan? 30 kan jadi sama. Tetap nyari aneh. Nah, untuk X apa Z? X ya. Untuk distribusi menerus itu beda sama diskrit. Kalau diskrit kan beda tuh, ono sama dengan enggak, ono sama dengan itu lain. Jadi kalau misalkan tadi ya yang ini, misalkan X lebih dari 1, ambil X lebih besar sama dengan 1 itu kan lain. Soalnya dia menghitung, tapi lek continue enggak terlalu signifikan bedanya. Continue itu sing apa? Sing menerus itu kayak gini. Jadi ini berapa? Ya tetap ya 1 min V, enggak ada bedanya. Distribusi menerus itu mau ada sama dengan enggak ada sama dengan ini enggak terlalu signifikan ya. Lek sing tadi enggak menerus itu diskrit. Ya, diskrit itu beda. Jadi menang lebih dari satu proyek, ambil menang lebih dari sama dengan satu proyek, beda. Jadi menang dari satu proyek menang lebih dari satu proyek, ambil menang lebih dari sama dengan satu proyek lain. Lebih dari satu proyek berarti kan menang 2 ambil menang 3 ya. Sama dengan lebih kan menang lebih dari sama dengan jadi satu termasuk. Nah, ini beda sekali, tapi distribusi menerus podo wae enggak terlalu signifikan. Jadi enggak usah terlalu diperhitung ya, tetap deh. Ya, memang itu ada sifat-sifatnya sih ya, tapi logikanya kayak gitulah. Oke. Nah, sekarang 25 sampai 35 ya. 25 sampai 35. Nanti ku ngitung 2 kali. 2 kali ya.
X25 tadi ZT piro? 0 ya. X35 ZT hitung lagi ya. Berapa ini? 35 kurangi 25 per 4 2,5 ya. Nanti ditambah gitu atau enggak? 0 sampai 2,5 ya. Berarti ini berarti kurang dari 2,5 dikurangi kurang dari 0 kan? Oke. Bisa dikurangi 0 kan di sini ya, 2,5 itu di sini ya. kurangnya berarti di sini. Nah berarti kan ambil ini, berarti 2,5 ke kiri kamu kurangi dengan 0 ke kiri, nanti hasilnya adalah ini ya. Sisi ya apa? Sing di kanan ini dikurangi mbak. Jadi ini semua toh. Jadi CDF dari 2,5 dikurangi CDF dari 0. Dari 2,5 CDF 2,5 ke kiri, ambil CDF dari 0 ya. Oh iya itu buat ngitung ini ya. Jadi ini Pi 2,5 dikurangi dengan Pi 0 ya. Pi 2,5 piro? 2,5 ini toh 0,9938 ya. Dikurangi 0,5. Jadi nentukno sing rada angel itu. Hah? Nentukno sing rada angel. Iya. Pokoknya ada antara itu, ada antara ya, hafalin ya. Jadi ini konsep itu ada 3. Lek kurang dari itu kan langsung dong VA ya. Kalau lebih dari Itu 1 min VA. itu 1 min VA. Tapi lek antara kalau antara ya apa? Berarti ngitungi VB min PA ya. PB min PA ya. PB min PA ya. Jadi kurang dari B dikurangi kurang dari A ya. Nah, langsung masuk iki. Lek misalnya tabelnya negatif. cari aja di Google sekalian ya, ada sing tabel negatif ya. Jadi nggak usah dibolak-balik ya, cari di Google aja. Negatif itu nyop. Oh, lek misalnya iki. Misalnya X itu lebih kecil dari. Iya, Jadi ada tabel sing di Google itu negatif ya, cari aja sekalian. Sebetulnya adalah tabel distribusi normal sekalian ya, negatif. Nah ini ya, Z positif dan Z negatif. Dia biasanya sing diambil. Oh ini. Nah ini ya, ambil Z negatif, ini ada negatif, Z negatif, Z positif ya. Waduh. Oke. Gila kok bosok ngono. Sing tadi kan Z positif toh, lek Z negatif ini ya. Oke. Di sini nggak perlu mikir bolak-balik ya, langsung ya. Oke. Terus ya. Kayak nyari sing mendekati itu. Mendekati apa? Kan tuh, kayak lek iso langsung nemu. Nek kapan lalu sing misal ketemu 0,8 sekian, nah nyari sing paling deket mbek iku berarti nilai apa ngono. Oh, bagus sih mana? Itu kalau dibalik ya, dibalik. Jadi misalnya kita ngomong gini, PX kurang dari A itu 0,8 ya. Oh, suruh nyari A nih. Suruh nyari A-nya berapa. Jadi kan ini peluang loh. Kalau peluang kamu nyari ini loh, 0,8 ini kamu nyari dulu di sini. 0,8 sing mana? Ya, di sini ya. Pasti angka itu ndak ono sing pas. Ini toh 0,8 kan ini toh.
0,7995 ambek 0,8023 ya. Sing paling mendekati mana? 7995. Berarti ngambilin 0,84 ya. Iya. Ya, itu masih ketemu set ya. Setnya 0,84. Jadi dimasukno toh X min mu per standar deviasi sama dengan 0,84. Nanti kamu ketemu X-nya berapa? Ya. X itu adalah nilai A-nya ya. Oh iya. Oke, ngerti ya? Mau lihat sih. Gitu. Lalu misalnya lebih besar gitu, ada nggak? Apa? Ini kan lebih kecil di antara tuh. Iya, kali naik. Lebih besar. Kali naik. Berarti Jadi misalnya kali gini, naik. A lebih besar Z lebih besar B, berarti tinggal VA min VB. PA min BB, benar. Ya. Ya balikan aja benar. Nah, misalnya 2 lebih besar X lebih besar 1, balikan 1 lebih kecil X lebih kecil 2 tuh. Iya sih. Foto aja tuh. Tapi gak ono ya kayak ngono sih. Biasanya gitu. Ya. Apa deh salah nulis itu ya. Sik ku. Oke, ngerti ya. Terus tadi, ini belum tipe B ini, ya. Ini terakhir ya. Oh ya, yang tadi tipe B ini hampir sama ya, tinggal persamaannya tok beda. Iya Bang. Yang tipe B satunya hampir sama ya, ini tipe B ya. Oh iya, ada pertanyaan D. Dalam dunia nyata, apakah mungkin durasi mengikuti distribusi di atas? Mungkin apa enggak? Ya Bang. Ini kan tadi kita bicara tentang proyek loh. Proyek ya. Proyeknya itu ikuti distribusi normal gitu ya. Waktu selesai, durasi sebuah proyek kan waktu selesai. Ya, ikuti distribusi normal gitu. Dalam dunia nyata gitu ya. Kita sekarang bicara dunia nyata. Jadi misalkan kita sebagai kontraktor nih, kita bangun rumah gitu ya. Mungkin nggak waktu selesai itu ngikuti waktu selesai yang ada di sini. Jadi kurang dari 25, kurang dari 30, kurang dari 35. Kalau iya, jawabannya kenapa? Kalau enggak, alasannya kenapa? Oh, Kak mudeng. Nggak mungkin. Nggak mudeng. Kak mudeng. Jadi misalkan ya, misalkan kita ngelakuin proyek X gitu ya. Proyek X ini Enggak, aku paham, tapi maksudnya enggak paham. mengecat. Nggak mudeng. Oh iya. Enggak paham kayak dari sini iso tahu hari nek piro suwe ngono lho. Iku ya apa iku? Ya itu kan diketahui tuh rata-rata ini 25 B ini tuh. Oh, Ya. Mungkin nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Mengapa? Karena ya tiap proyek itu kan beda-beda toh. Tingkat kesulitan itu beda-beda ya. Misalnya proyek apa ya? Misalnya proyek ngecat dinding gitu ya. Itu kan tergantung dari kondisi dindingnya gitu loh. Ya, kayak kondisi dindingnya bagus ya mungkin selesainya tepat ini. Kalau kondisi dindingnya perlu dirawat gitu loh. Banyak retakan sana sini kan perlu dirawat dulu sebelum dicat gitu ya. Oke, ya jadi nggak mungkin. Juga tergantung dari skill tukangnya ya. Kayak tukangnya sregep ngono kerjanya cepat. Kayak tukangnya bonyok, ini sing rugi. Ya, jadi nggak mungkin ngikuti ini ya. Ya. Banyak faktor X-nya ya. Oke. Terus ini tipe B. Tipe B ini diketahui distribusi menerus. Bentuknya seperti ini ya. Kita disuruh nyari berapakah peluang T1 sampai 2. Ini kebalik lagi ya. T1 sampai 2 ya.
Oke, berapakah T1 sampai 2? Nah, sing harus kita lakukan apa? Kita punya distribusi seperti ini. Kita harus nyari dulu integralnya ya. Integral dari 0 sampai 12 ini ya. Terus sampai AT kuadrat DT sampai 0 sampai 12 sampai 14 ya. Dari B. Enggak 16 aku. Oh ya, 12 sampai 16. Ini nilainya pasti 1 ya. Sisi. Ini 0 sampai 12. AT ini maksudnya apa, Bang? Fungsinya tuh, fungsi kurva. Ya. Oke. Ya, kalau PDF kan total PDF-nya mesti 1 tuh. Jumlah luasannya ya. Nah, hitung luasannya yang di bawah kurva ini kan integral 0 sampai 12 dari AT kuadrat. Untuk ngitung yang di sebelah sini kan 12 sampai 16 dari B dt ya. B ini itu ya variabel tuh. B ini itu ya tinggi ini tuh. Ya harusnya ini nggak perlu gini lah. Ini bisa 4 kali B gitu ya untuk menghemat waktu. Ya. Luasan loh. Tapi lah ini nggak bisa. Nggak boleh setengah alas tinggi ya, karena ini kan bentuknya kurva. Harus pakai integral. Ngerti ya? Oke, di integral no ya. A per 3 T pangkat 3 0 12 ditambah 4B sama dengan 1. Dimasuk no 12. Nulis dulu. Ini soal tipe B. Oke. Plus maka 3 1728 A per 3 1728 plus 4B dengan 1 728 per 3 5 7A plus 4B dengan 1 ini Bu. Apa? Kesamaan tuh jadi A B. Ya Bu. Iya, bersamaan. Ini cara tahu, dia ini DT soalnya integralnya, iya, fungsinya pakai T ya Bu. Iya. Dia itu pakai DT soalnya ini fungsinya pakai T. Ya, fungsinya dalam T. Ya. Kayak gini tuh. Terus hubungannya A B B apa? Hubungannya ada di titik ini kan. Ya. Itu Ketika X-nya 12, nilai Y-nya B ya. Jadi B sama dengan A kali 12 kuadrat ya. A ini mana Bu? A. Ini kan fungsi kurva tuh. Ketika X-nya 12, maka nilai Y-nya kan B. Ya. Jadi masukin ke fungsi T-nya. Jadi F12 itu sama dengan B ya. Ini kan. Jadi B itu 144A ya. Sisi, bentar. bentar. 12. Oh ini maksudnya F12 itu langsung ini. Pas nek 12 dia itu nek B. Terus berarti ini masuk fungsinya sing ini ya. Masuk fungsi sing ini toh. Kan nek kamu gini tok kan kamu nggak bisa ngitung A B B. Harus ya apa gitu loh supaya kamu hitung jadi ini itu ya apa ya? Kayak kamu punya fungsi X kuadrat tuh. Nek ini grafiknya X kuadrat. Ketika X-nya 3, ya ini piro? Apa? Ketika ini misalnya fungsinya itu X kuadrat. Ketika X-nya 3, Y-nya berapa? 9. Nah, ini bodoh. Tapi ini fungsi ini masih nggak tahu, masih abu-abu loh. Ini kan ono A X kuadrat.
Ya. Ngerti. Saya harus berusaha mencerna. Ngopi sih. Ngopi sih wis. Gini ya. Berarti ini kita substitusi ya. 576A plus 4 kali 144A sama dengan 1 ya. Substitusi ya. Oke. 576 tambah 576 tambah 4 kali 144. Itu 576 juga lah. Ya. Dengan 1. Ya ampun deh, ngitung ngono pakai equation. Kau cepet tuh. Piro ini? Kok Kok elek? Waduh, ojo. Pakai pecahan aja. Pecahan? Iya, 5 iya, pecahan ya. Pakai pecahan aja. Hitung biasa. 144 kali 4 ditambah 576. oh iya 576 tuh 144 kali 4. Tadi yang tak maksud dulu 1152A sama dengan 1. Berarti A nya berapa? 1 per 1152 ya. Jadi fungsi PDF kita itu AT kuadrat sama B ya. B ini berapa? B ini berarti 144A ya. Berarti 144 144 per 1152. Ini semoga bisa dikecilkan. Seperlapan ya. Saya lihat atas sih, bentar tuh. Nah, kamu punya grafik kayak gini nih, sing nyebabno kita berpikir ya. Ini variabelnya nggak ada KB tuh, A B ini. Oh, lah ini nulis fungsinya lagi. Iya. Baru nggak. Baru nggak tuh? Ini kan fungsi biasa tuh kan. Masuk ke persamaan titik tuh ya. Iya. Berarti boleh tak tulis gini ya, Ben. 0 sampai 12, 12 sampai 16 ya. Ini berapa tadi? B-nya berapa? 1/8 ya. Ini A-nya tak ganti 1 per 1152 ya. Ini fungsi T-nya ya. Ngerti ya? Terus yang yang B. Oh, belum, ini baru A ya. Ditanya berapakah peluang 1 sampai 2? Ya apa? Loh, harus sampai sini loh. Hah? Harus sampai sini tahu jawabannya. Ini maksudnya apa? Ini definisi no fungsi itu apa? Ya. Ya. Oh, kayak batas-batasnya kemana-mana ya? Iya. Dari mana ke mana gitu loh. Tapi ya. Nah sekarang misalnya dari 1 sampai 2 ya apa? Berarti 1 sampai 2 itu masuk sing mana? Sing cek kurva tuh. Sing kurva. Jadi integral peluang itu pada integral ya. Ini loh. Batasnya 1 sampai 2. Terus dia nggak tak itu kan apa sih namanya 1 sampai 2 itu kan kanan kiri atas bawah nih enggak 1 sampai 2 itu kan kanan kiri, atas bawah kan ngikuti ini toh integral luasan ini tuh kan, luasan ini kan integral dari y dx ya. Y ini itu ngikuti persamaan kurva ini tuh.
Saya tadi dari sing mat itu kan ono sing arah y ono arah x ngono. Oh, itu kan pakai lipat 2 kan. Lipat 2 ini kan 0 sampai kurva toh. 1/1152 T kuadrat gini toh. dy dt toh. dt ini 1 sampai 2. Nah, integralnya dari ini kan y ini kan kamu ganti ini. Nah, langsung lah berarti. Ya, jadi khusus statistik ini integral dari fungsinya gitu ya, dx gitu tuh. Aku langsung luas gitu. Langsung luas sih, nggak perlu lipat 2. Soalnya ini kan kamu buat lagi lah lipat 2. Oke, konsepnya sama, cuma ini ditulis dalam apa? Dalam rumus yang lebih sederhana ya. Oke. Ini tuh. Berapa itu? 7 per Masuk angkanya sebentar tuh. 5. Ini nggak apa-apa, waduh sih nggak perlu kali ya. Oke. 3456 34 3456. 35 Oh, ini faktor L ini. Lelah. Terus yang B. T lebih dari 13 ya apa? T lebih dari 13 itu yang mana? Lihat grafik ini. Kotak ini toh. Ya, berarti kita ngitung ini toh. Berarti 3 kali B. Ya, 3 kali B. Langsung naik ya. B ini tadi 144. Ini wis dihitung 1/8 ya. Kali 1/8. 38. 0,375 ya, 37,5. Lupa ya, dirubah ke persen ya. Ini juga di desimal loh. 0,00220 ya, 0,2%. Terus yang C, buatlah rumus untuk CDF-nya dan gambarkan sketsanya ya. Nah, rumus CDF ya apa? CDF itu apa? T kurang dari T-nya loh ya. Nah, grafiknya gimana untuk CDF? Berarti ini di misal lo toh, kalau T-nya kita itu di antara 0 sampai 12 gitu toh. Jadi ada 3 ya. T-nya itu di sini ya apa gitu toh. Di sini gimana? T-nya di sini gimana? T-nya lebih dari ini gimana ya? Oke, di definisi 03 itu. Jadi itu pasti 3 atau ya apa? Iya, jadi misalnya fungsi PDF-nya ada 2, biasanya ada 3. Soalnya kan satu yang ngambil lebih dari 16. Ya. Jadi 0 sampai 12 ya apa, 12 sampai 16 ya apa, lebih dari 16 ya apa. Misalnya PDF-mu ada 3, berarti CDF-mu ada 4 ya. Oke. Jadi ini yang pertama ya, misalnya T ini kita itu antara 0 sampai 12 ya. Berarti integral ini 0 apa tadi Bu? CDF 0 sampai T dari 1/1152 T kuadrat. Apa? Statika itu kamu ngitung momen gaya di titik ini kan harus ngitung dari acuannya. Ya, totalnya semua. Ya, dari acuan itu 0. Dalam hal ini acuannya 0 ya. Berarti integralnya apa ini? 1/3 berapa tadi? 3656 ya. Kok agak ini 36. 3456 ya.
berikutnya lek T ini 12 sampai 16 ya. Ini enggak sih? Oh, enggak iso Bun, soalnya fungsi X itu. Oh, Enggak iso. Soalnya ini ada T nih ya, enggak bisa. Nah ini kecuali angka kamu boleh kalkulator. Nah terus kalau T ini itu antara 12 sampai 16 ya apa? Jadi dihitung 0 sampai 12 gitu toh. Ya. Jadi kalau ngitung CDF lek misalnya ndek merah yang ini gitu toh. Jadi kan kita ngitung total ini toh. Luasan ini semua. Ya, berarti 0 sampai 12, 12 sampai T gitu ya. Ya. Jadi ini 0 sampai 12 dari 1 per 1152 T kuadrat ditambah 12 sampai T dari B /8 ya. Oh ini nggak bisa diganti. Loh. Ini kok sampai T? Kok nggak sampai 16? Kok nggak sampai 16? Soalnya T ini kan di misal loh antara ini kita nggak tahu T-nya loh. T-nya itu kalau terletak di antara 12 sampai 16. Ini tuh T-nya terletak di antara 0 sampai 12. Ya, jadi nanti berarti T dalam bentuk persamaan. Berarti luasnya itu dalam bentuk persamaan loh. Iya. CDF kan fungsi tuh. Kumulatif distribusi fungsi. Berarti fungsi ada variabel ya. Kayak kamu T ini masuk 16 angka ya. Nah ini dihitung itu setengah ya Lek ya. Setengah ditambah 1/8 T 12 sampai T ya. Jadi setengah tambah 1/8 T min 12 ya. 1/8 T setengah dikurangi 12/8 min 1 ya. Oke. Gila. 12/8. 12/8 itu 3/2. Oh, 8 T min 1 ya. Nah kalau T lebih dari 16 berapa? Semua tuh 1 ya. Oh langsung berarti. Gak usah dihitung. Pasti. Pokoknya yang paling terakhir pasti 1. Oke. Terus yang ketiga disuruh gambar sketsanya ya. Jadi ini kita gambar sketsanya. Yang paling panjang ya. Biasa kasih piro nomor Bu? 3. Jadi kan kita kerja AB tadi. Ngerjain 2 paket sekaligus. Nah ini kamu masukin aja ya. Ini kan kurva pangkat 3 toh. F besar ya. Kurva pangkat 3 grafiknya apa? 1/3456 dikali 12 pangkat 3 nah bro, berapa itu? Setengah ya. Kurva pangkat 3 kan gini ya. Loh. Ini langsung dimasukkan 12. Ini langsung dimasukkan 12 gitu. Kan paling ujung deh, paling ujung ya. Lihat ini 0, lihat ini 12 setengah ya. Kurva pangkat 3 kan melengkung gitu ya. Oh iya. Ya. Terus ini lihat 12 itu setengah ya. Lihat 16 berapa? 1/8 kali 16 kurangi 1. 1. Berarti ini 16 jadi menuju ke 1. Berupa apa ini?
garis linear no? Terus 16 ke atas 1. Ini grafik CDF. Oke. Foto angel itu. Foto angel. Nah ini yang biasa arek lupa itu grafiknya itu ngitung ini doang ya. Ngitung ini toh. Padahal misalnya CDF kan harus ngitung belakangnya juga, sing sebelumnya gitu loh kan. Biasanya arek lupa itu ini nggak dihitung, jadi mek ngitung ini toh, salah ya, hati-hati. Soalnya CDF itu kan ngumpul data dari 0 menuju ke T itu. Ya anggapannya kayak dari piro sampai piro itu dihitung kabeh. Dihitung kabeh luasannya ya. Iya. Ya, itu sing lupa arek, hati-hati ya. Oke. Hati-hati loh, Bet. Ya, hati-hati, Bet. Ya, biasanya mek ngitung ini toh CDF ya. Terus grafik CDF selesai. Oke, lanjut hitunglah nilai min, median dan modus. Ya apa? Mean itu ya apa? Atau mu. Jumlah semua T dari fungsi X kali Fx ya, ini nyesuaikan ya, T dikali Ft gini dong. Berarti integralnya jumlah semua T. Terus itu maksudnya apa Bu? Ini integral. Jadi sing rumusnya distribusi normal gitu. Bukan. Ini loh, rumus ini penting ya. Ini ditulis ya, continuous vs discrete ini ya. Ya. Nah, ini rumus ini ditulis di kertas contekannya. Discrete continuous ya. Kalau continuous itu meannya adalah hitung fungsinya dikali 0x ya. Jadi semua ya, di semua tempat di sini. Berarti meannya itu tadi apa? 0 sampai 12 ya. T dikali 0 Ft ini berapa? 1/1152 T kuadrat. 16 lagi. Kan motong bro, soalnya kan ini 0 sampai 12 fungsinya beda tuh. Dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu, ditambah 12 sampai 16 dari 1/8 kali T ya. T kali 1/8 dt ya. Yes. Aku ada kelas lagi hari ini 9/2 ya. Ditambah ini aku kalkulator ya langsung ya. Iya, kalkulator ya. Lelah yang hitung ini ya. Ya enggak lelah sih, gampang mek hitungnya kuat ndak ngono tok. Gampang, 7 ya. Jadi 11,5 ya. Terus yang berikutnya disuruh ngitung median. Median itu apa? Nilai terbanyak. Median itu nilai tengah ya. 0,5. Jadi ini enggak ada ya. Median itu dihitung dari nilai awal sampai berapa dari fungsinya. Itu hasilnya 0,5. Tapi pasti 0,5 tuh, saya kan distribusi normal ya. Distribusi menerus. Median itu 0,5. Tapi kuartil 1 0,25 ya. Q1 itu nanti 0,25 hasilnya. Ini tuh diganti 0,25 ya. Tapi kalau keterangannya
Kan keterangan itu ya. ono. Ini piro? 34 56 T pangkat 3 ya. 0 sampai X itu 0,5 ya. Di akar 3 dari ans. Cantik. Dua belas ya, oke. Terus modus. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Atau dilihat dari grafik PDF-nya ya. Paling tinggi berapa? 12. Ini kan 12 ya, 12 sampai 16 ya. Jadi modusnya T12 sampai 16 itu ya. Oke, paling tinggi toh. Ngitung integral lagi. Nggak perlu integral ya. Kayak modus tinggal lihat grafik PDF yang paling tinggi ya. Oke. Lanjut yang E disuruh ngitung koefisien variasi. Jawabannya kayak gini toh. Nggak perlu dihitung. Nggak perlu ya. Yang paling tinggi itu di mana? Misalnya grafiknya kita itu kayak gini. Berarti yang paling tinggi di mana? Di sini toh. Ya, misalnya ini 6, berarti modusnya berapa? 6. Iya. Tapi berhubung tadi kan grafiknya kayak gitu toh. Ya. Jadi paling tinggi mana di sini toh? Ya, berarti ini disebut 0 semua antara ini sampai ini. Paham ya? Kan modus itu nilai T dengan fungsi dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi itu tunjuk sampai fungsi sampai PDF ya. Terus yang E disuruh ngitung koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ada rumusnya. Ini akar varians dibagi dengan rata-rata. Nah, variansnya mesti dihitung dulu. Nah, ini rumusnya varians ya. E x kuadrat min mu x kuadrat ya. E x kuadrat itu apa? E x kuadrat itu ini ET ya, ET kuadrat, integral dari T kuadrat kali fungsi T ya. Nah, ini juga ngitung 2 kali ya, 1/1152 dari T kuadrat ya, dt ditambah T kuadrat dari 1/8 dt ya. 12 sampai 16, 0 sampai 12 ya. Ini dihitung dulu. Kan 216/5 dikurangi ini integral lagi 12 sampai 16 dari ini buat nyari varian nih. Iya, buat nyari variansi. Ini rumusnya ini integralnya kayak integral dari luas semuanya nggak sih? Iya, semuanya tapi dikali nombor T kuadrat. Kalau rata-rata kan semuanya dikali nombor T tadi ya. Ini kali T kuadrat. Wow. Beda sih. Misalnya nyari luas itu kan gak dikali T. Misalnya nyari luas tak pikir ini kayak nyari luas itu. Nyari luas gak dikali T. Gak dikali T berarti langsung 1/1152 T kuadrat. Nyari mean perlu dikali T. Nyari varians dikali T kuadrat. Tapi rumusnya varians itu bukan ini loh. Rumusnya varians itu ini.
Ya, jadi ini tuh ngitung bagian depan itu. Ya. Terus mulai ngangong aku sih. Ngangong, aku yo ngangong bisa. 2128 per 15 ya. 2128 per 15 dikurangi mu. Mu berapa? Tadi berapa? 11,5. 11,5. Min 11,5 kuadrat 9,6166 ya. Jadi ini masuk ke sini. Akar 9,6166 dibagi 11,5. Nah, harusnya hasilnya sepertigaan. akar ans dibagi 11,5 ya sepertigaan 0,27 ya. Oke, berarti ya. 0,2696 ya atau 26,96% ya. Koefisien variasi itu dalam persen. Terus Mari. Wow, udah 2 jam.